Berita misi pada Sabat kelima triwulan 4 tahun 2020 berjudul Menolak Berhala Batu. Diceritakan oleh Bimaksi Koeao dari India. Ketika Bimaksi berusia 10 tahun, dia dengan berani menolak untuk berdoa kepada dewa orang tuanya. Cerita dimulai ketika Bimaksi pulang ke rumah untuk liburan musim panas dari sekolah asrama Advent hari ke-7. Dia senang melihat ibu dan ayahnya setelah berbulan-bulan terpisah. Di pagi hari, Bimaksi bangun dan mandi. Kemudian ibu memanggilnya ke kuil keluarga untuk menyembah dewa-dewa mereka. Kilauan itu terdiri atas 6 foto dewa batu. Foto-foto digantung rendah di dinding rumah. Di bawah foto ada rak kayu dengan lampu, dupa, dan bubuk merah untuk diseka di dahi. Bimaksi dengan enggan mendekati foto-foto itu. Ibu dan ayahnya sudah duduk bersila di lantai. Bersama mereka, saudara perempuan Bimaksi yang berusia 9 tahun. Ayah membunyikan bel kecil, menandakan bahwa waktu berdoa telah dimulai. Ayah dan ibu mulai melantunkan nama salah satu dewa. Mereka tidak menutup mata. Ibu melihat Bimaksi berdiri dan dia berhenti mengucapkan doa. "Duduklah bersama kami," katanya kepada gadis itu. Bimaksi menolak. "Saya tidak ingin melakukan hal-hal semacam ini," katanya. Ibu tampak marah. Dia tahu bahwa Bimaksi telah belajar tentang Yesus di sekolah asrama Advent selama 5 tahun. Dia tahu bahwa sekolah itu juga mengadakan ibadah pagi, yaitu anak-anak menyembah Yesus alih-alih dewa-dewa tradisional. Ibu tidak keberatan Bimaksi menyembah Yesus di sekolah. "Ketika kamu di sekolah, kamu bisa seperti orang-orang Kristen," katanya. "Tetapi ketika kamu pulang, kamu harus melakukan apa yang kita biasa lakukan." Bimaksi masih menolak. Sekarang ibunya sangat marah, dan dia menoleh ke adik perempuan Bimaksi. "Berdoalah untuk dirimu sendiri dan untuk saudarimu," bentaknya. Bimaksi menyelinap ke kamar lain ketika keluarganya berdoa. Setelah doa berakhir, ibu menemukan Bimaksi dan memukulnya karena tidak taat. Bimaksi berdoa dalam hati kepada Yesus untuk menolongnya. Keesokan harinya, ibu memanggil Bimaksi untuk berdoa bersama keluarga. Sekali lagi, Bimaksi menolak. Sekali lagi dia dihukum. Hal yang sama terjadi setiap hari di musim panas itu. Bimaksi tidak akan berubah pikiran. Dia menolak untuk berdoa kepada berhala. Akhirnya tahun ajaran baru dimulai dan dia kembali ke sekolah asrama Advent. Dia senang bisa kembali di antara teman-temannya dan guru-guru yang baik. Dia senang bahwa dia tidak akan dipukul karena menolak untuk berdoa kepada berhala. Yang terpenting, dia senang bisa menyembah Yesus dengan bebas. Dia memberitahu teman-temannya dan kepala asrama wanita tentang apa yang terjadi pada musim panas itu. Kepala asrama wanita bangga pada Bimaksi karena berdiri teguh untuk Yesus. Pada ibadah pagi berikutnya, kepala asrama wanita itu berkata bahwa Tuhan menghormati orang-orang yang menolak untuk berdoa kepada berhala seperti yang dikatakan Alkitab. Berhala yang terbuat dari kayu dan batu tidak memiliki kehidupan, katanya. Kita hanya memiliki satu Tuhan yang adalah pencipta kita, dan tidak banyak dewa. Setan berusaha menipu kita dengan berhala. Bimaksi mengerti bahwa Tuhan bangga padanya
dan dia memutuskan untuk tidak pernah menyembah berhala lagi. Saat ini, dia berusia 15 tahun dan masih menolak untuk berdoa kepada berhala di rumah. Ibu tidak lagi marah dan bahkan terkadang mulai berdoa kepada Yesus. Bimaksi berharap ibu akan berdoa hanya kepada Yesus suatu hari nanti. Yesus adalah Tuhan yang benar, katanya. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu sekolah Bimaksi. Sekolah menengah bahasa Inggris Advent hari ke-7 di Assam Nagar di negara bagian India Karnataka. Membangun 2 ruang kelas baru sehingga lebih banyak anak dapat mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati.